bihi awaladun sholih. Ya kan mau sholih awaladin kan tergantung dari awal itu mau baca ada mim dulu atau kagak. Terputus pas ketemu Allah. Ya kan. Ketika tadi Pak Haji ngomong itu di dunia. Karena balikin. So, yaumul la zilla illa zilluhu. Ya kan? Pada hari yang tidak ada naungan, siapa yang mendapat naungan? Orang yang selalu bersedekah. Ya kan? Orang yang mendapat naungan berarti di mana tuh? Yaumul zilla illa zilluhu perang pasar, Masya. Kapan kita dikatakan yaumul la yanfa'u malun wala banun? Ini pas ketemu Allah mengatawan. Pas di padang mahsyar belum ketemu aja. Ketika kita sudah masuk surga itu nggak ada manfaatnya. Apa tuh? Karena tujuan kita masuk surga ingin bertemu dengan Allah. Nah, dapat itu baru dengar mana udah dengar tuh. Maksudnya Tapi kan surga itu makhluk juga. Hah? Surga itu makhluk. Iya, makhluk yang diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk orang yang bertemu gitu kan. Nah, orang yang bertakwa. Ada kalimat begini, surga. Sama tujuan nanti ibadah untuk berapa? Untuk apa? Ketemu Allah. Untuk masuk surga. Berarti itu ibadah berapa tahun? Sekarang begini. Enggak ada tanya, ente ibadah sholat berapa tahun? Iya. enggak tahu. Ente tebak dah, misalkan Dari umur 7 tahun lah. 100 tahun ente hidup, ya kan 100 tahun ente hidup. Berarti ente di surga cuma 100 tahun. Oh gitu. Karena ente ibadahnya untuk masuk surga. Jadi berarti kan berharap buat makhluk kan? Hah? Buat Ya kan kita nggak mengharap makhluknya. buat ke surga kan surga makhluk. Kalau Iya. kata Pak Haji gitu. Di surga itu Ibadah. makhluk, makanya tadi Nabi bilang tujuan kita bukan surga lah yaumul ajr apa nah tabi malaikum ajr wa muhtadun, yang tidak mengharapkan surga, ya kan. Sekarang kita tanya Nabi seperti itu karena tujuan awal semuanya masuk surga, ya kan, bukan tujuan awalnya adalah ridho. Ketika seorang udah diridhoi pasti akan masuk surga. Ada orang juga yang tidak, yang belum diridhoi, bukan belum diridhoi, dia masuk surga cuman belum ketemu. Yang ketemu itulah yang paling nikmat. Yang diharap-harap itunya, bukan surganya jadi yang diharap. Pengen ketemu sang pencipta yang diharap. Kalau nggak salah ada syair itu tuh ya, yang kata apa namanya? Kenikmatan sebenarnya paling keindahan itu Ru'ya jamale. melihat itu ya. Kayak ayu rojunya. Ayuhal mustaq. Bolak-balik kan gitu nih. Tasawuf nih. Berarti ya, semua amal kita itu akan berhenti ketika di padang mahsyar. Hanya membantu sampai ke di padang mahsyar. Kalau kita melihat amal kita sampai dari hadis yang tadi Anda baca itu hanya sampai di padang mahsyar. Orang itu akan di bawah naungan sedekahnya. Istilahnya itu torikot lah gitu ya Pak. Torikotnya sedekah. Untuk penyelamatan kita minimal di padang mahsyar. Poin ke sononya no. Ya, makanya baru ono Salih. situ udah orang ada manfaat semuanya. Oh iya. Karena Bapak mungkin belum masuk kemari gitu ya. Belum ke situ kita, baru ke sini tadi. Dari perjalanan. Doayan pau apa tadi? Hadis waladin solehnya ini. cuman baru sampai di padang mahsyar. Semua doa sampai hanya sampai di padang mahsyar. Iya. Cuman untuk kelanjutannya baru semua terlepas. Jalurnya nggak bangga. Berarti titik-titik di Layan sini. paumal wala banon di situ. Udah nggak ada manfaat. Pokoknya berarti kan ini gitu kan. Oh, bahasa finish dah. Finishnya itu tujuan utama. Final. Lain apa? Tujuan utama. Iya, tujuan ketemu utama mana Allah. maksudnya finishnya itu. Ayo lo. Iya, paham Tad. Salah. Salah. Tapi sih kagak nyambung juga sih. Tujuan no ada no di akhir no. Iya. Bacanya. Salim. Kalau Iya. salim. Oh, anak ente doain. Sodako ente doain. Ente bersodako jutaan rupiah. Kalau hati ente bersih orang ketemu. Nah, iya. Malun. Walaupun anak ente doain, Ji. Ente sedekah banyak, Ji.
ilmu ente amalin Ji. Tapi kalau hatinya orang bersih, orang nyampe layan Pak di sana udah di akhirat. Maka kata Baji benar, semua sampai di dunia. Itu layan Pak udah. Karena kolbunya kotor, bagaimana mau nyampe? Kayak tadi minta ridho sama orang tua, yang tahu ridho siapa yang bisa memberikan? Kan orang tua yang orang tahu. Lu itu orang bener sama orang tua lu. Gak mungkin orang tua ngasih ridho. Paling ya gua ridoin, ya di mulut, di hati orang tua. Kata guru, ya saya ridoin Ji. Belum tentu. Apaan gua ngeridoin? Gua suruh nyupir aja lu udah. Kalimat cuman untuk apa? Untuk menyembunyikan. Yang tahu ridho enggak itu siapa? Allah. Itu kuncinya. Nggak akan nyampe hati kita kotor. Bagaimana kotor? Gagal doa itu gagal tembus. Nggak ada manfaatnya udah. Karena apa kita kotor? Gitu. Soalnya sia-sia. Doa anak sia-sia. Sia-sia. Maka Kan makanya kan layu kalifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak bisa dibebani. Ketika orang tua ketika anak mendoakan itu adalah sebagai anak itu soleh. Menandakan anak itu soleh. Begitu doang. Apakah doanya nyampe? Wallahualam, lihat dulu kolomnya. Gitu. maka doa akan sampai ke orang tua. Kalau orang tuanya kolbun salim, Kalau orang tua enggak kalau misalnya ya kagak nyampe, mentok. Tumpul. Kok anak doain baik? Ya anak-anak kan dapat pahala karena dalam mendoakan orang tua dia termasuk anak yang soleh, perintah Allah. Harus menjadi anak soleh. berarti anaknya yang istilahnya nyampe Iya nyampe, anaknya yang malah yang bertambah. karena dia ngamalin hadis itu gitu. Dia termasuk dari amal soleh. Nyampe enggak nyampenya jangan nuntut. Paham gak dia? Paham. Ya, karena bilang nyampe enggak nyampe jangan lu doa, jangan nuntut. Ya Allah, Minta ya Allah, ya minta, jangan nuntut. Ya gue yang punya lu nuntut gua. maksa. Jangan maksa. Ada di Al-Hikam. Tuh, gua belum pernah baca udah masuk. Hebat enggak? Nuntut sama ngarep. Beda. Hah? Nuntut ngaruh. Nuntut Beda. sama ngarep sama Nuntut itu beda. kan memaksa. Nuntut lebih memaksa kan. Kalau mengharap itu enggak memaksa, Mengharap Berarti berdoa. beda. hanya mengharap. Namanya harapan, enggak memaksa. Dikasih Oh, syukur. itu kagak namanya ya harapan. Berarti sekedar berharap Makanya nggak apa-apa harapan ya? itu harus namanya harapan itu harus dipenuhi dengan tawakal. udah. Emang aromanya tak dari. Itu Ya, ada emang itu ada bener. kalau kiai mah kudu ngerokok. Kalau nggak salah Nyambung terus. al ijabah fima yahtaruhu laka fima yahtahtaru linafsika al waktu ladzi yurid wala fi waqti ladzi turid. Itu di pasal berapa ya? Ada tuh jadi apa namanya? Allah itu ngasih sesuatu doa kamu yahtaru yang Allah pilih buat kamu itu pasnya kapan? Fima tahtaru linafsika, bukan kamu yang milih kapan Ya ini. iyalah, udah pasti. Karena bilang Allah itu yang maha tahu. Lu minta kaya, jangan kaya dulu. Lu kan ngomong gitu kemarin ya. Jangan kaya, jangan minta kaya dulu. Lo kalau gua kasih kaya lu hancur. Lu butuhnya ini dulu nih gua kasih. Begitu. Itu pembahasan anak semalam. Yang cuma Iya, kemarin. berdua kan kita. Itu udah bahasan, itu terlambat. Bener kata si Tejo. Terus hasil tapakur ya udah itu hatinya Bukan asal tapakur, asal ini nih malam nih. Aroma. Makanya besok-besok ngobrol lagi beli rokok. Ikro aroma. berarti bener katain Buya Uci tat. Ya kagak tahu lah gue buya apa, gue ngobrol ngeliat yang mana orangnya. Apa namanya Kira-kira gue biasa gue disukrono. Oh Cirebon. yang apa kata dia jangan sujan sama guru ngobrol sampai subuh. Ente nggak tahu derajat tapakur itu lebih tinggi daripada orang yang sholat tahajud. Sama Uci begitu. Makanya jangan sujan sama guru dia itu ngobrolnya kita nggak tahu ngebahas apaan. Yang betul. Muter. Disuruh doa itu tadi yang ayat itabiu. Suruh ngikutin sama orang yang jangan ngarep, tapi suruh minta gitu kan. Itu tanda takwa. Kalau kita meninggalkan berarti kita nggak takwa dong. Kita Itu dia. disuruh.
Emang itu disuruh ya ikutin. Orang disuruh Allah sih. sekedar urusan dikasih apa enggak itu Iya kan keputusan ada Allah. bilang mengharap boleh tapi harus dipegang dengan tawakal. Nah, jangan memaksa. Masa Allah dipaksa. Lu gua udah jadiin kesyukur lu. Gua kerja sempurna kesyukur. Kaliwatan Ya begitu. Allah minta kaya. Cepetan. Ya itu maksa kalau gitu. Ya Allah kok masih begini banyak itu yang jangan sampai maksa. Penting mah cukup. Orang ngasih cukup. Karena anak bilang dulu kata istri anak kasih amalan minta kaya habis diomelin. Iya. Aman tuh. Mending sama aneh Bukan. orang anak kasih amalan. Si Rohim anak kasih amalan tuh. Akhirnya dapetin ini. Terima kasih itu dia. Pak Ustad. Minta amalan. Lu anak kasih tuh. Akhirnya emang apa? Yang cewek yang tadi anda singgung tadi ngajak dia udah lama itu kan. Akhirnya kan pas diamalin ketahuan, terus besok pas dia ketemu langsung dapat suratnya, langsung dapat putusan gitu. Emang apa? Anak kayak digantung nih, gitu nggak jelas. Dan pakai itu amalan. Pas besok pas selesai dia berangkat, ketemu di jalanan kasih surat undangan. Oh iya berarti udah selesai. Langsung Surat undangan Nikah. langsung Tadi gitu kan aja. disebut Iya. tadi. Iya, anu belum paham undangan apa masa tiba-tiba langsung undang nikah. iya, jadi dia kan ngarep nggak tahu, iya kan selalu digantung gitu. Dia nggak tahu, akhirnya dia kan bingung. Pertama mana anak kasih, pas selesai dia keluar, ketemu langsung sama ceweknya, langsung ngasih surat, gitu. Ngabarin, bukan ngasih surat, ngasih ngabarin bahwa di tanggal sekian dia Kita nikah. nikah gitu. Dia perempuannya mau nikah. Bukan Ustaz Rohim mau perempuannya. Oh, Sama cewek yang di Bogor ya. Iya. mantan. Mantap. Karena itu dia kan udah kasih amalan dulu sama empoknya. Bisa katanya. Akhirnya dia bukan dia sebenarnya bukan dia dulu, abangnya dulu. Pas putus sama siapa? Dede. Kalau lo segusit banget ya, juk datang. Segus. Anak minta amalan. Amalan apaan? Anak mau nikah nih. Bener lu, bener. Mau jalanin kan. Apa ya orang sebulan atau udah nikah? Betul, orang sebulan atau udah nikah. Lu kapan jadinya atau udah tanggal bulan ini lu minta, bulan ini juga lu nikah. Betul langsung gitu. Saya kasih tuh istri minta kaya, habis ji dibawa-bawa sama Ki. Tuh lihat orang minta kaya, tuh orang yang gila duit, tuh digituin semua rela jadi pengemis, pengen kaya, bawa lagi kan ke mall, pada perempuan apa namanya SPG ya, lihat pengen kaya, ngumbar aurat, bawa lagi. Pas bangun di sana celeng nangis malam ke-7. Mau dikasih petunjuknya begitu. Iya dalam mimpi semua. Kalau istri kan mengatakan minta kaya ya mimpi jadinya. Kalau si Anu kan Rahim langsung dia keluar langsung ketemu langsung kabar begitu. Langsung spontan gitu. Salah dia minta kaya maksa. Oh, berasa tuh jam 3. Tuh biar ngomong begitu. Mana orang ada? Iya, baru gabung. Ini apa nih? Aku sering-sering tafakur tuh. Asik. Tapi itu di sini aja jangan di sono. Aku bingung taruh aku ngebul-ngebul apa no. Orang kelihatan. Kalau ketika kemarin lucu banget yang goreng kan lagi ngomong telur dia itu kalau itu paling gakak gue tawa. Tinggulung. Karena ngomong kenceng banget karena kagak tahu ada Pak Haji. Iya. Coba tanya Pak Haji. Pak Haji begini ke motor lagi tanya. Jawaban tadi gimana ya? Sampai di dunia doang. Apa nih? Hadis itu nyampe di dunianya. Buat ini urusan maksudnya urusan di finish mah itu Urusan masing-masing kan. masing-masing ya. Iya kan di situ tadi Anda bilang di Yaumil Masyar apa aja
yaumu yafirru min apa min tadi kan ingat Yaumul ayat zila ila zilo. yauma yafirul mar'i Min minhu akhi. min akhi wa ummihi. wah itu ke yaumul mahsyar pada masing-masing pada takut sama pada Allah gitu. Berarti kan waladun solehiyat ulahu itu yang nggak putus itu maksudnya si anak kan berarti Ustaz. Hah? Si anaknya nggak putus menjadi orang soleh. Iya kan anak yang bukan doanya yang nyampe ke orang tua Doa itu tidak akan nyampe. ketika nggak ini. Berarti ke Kalau orang tua mah tetap, cuman patokannya ini gitu. kalau pendapat anak begitu, kalau ngelihat dari posisinya. Jadi doa itu akan masuk ya ke anak ke orang tua selama orang tua itu hatinya Bersih. bersih. Ketika kalau sudah bersih kesononya pun udah enak, ketemu Allah pun emang udah dibersihkan, udah ketemu Allah udah pasti. Berarti kita doa misalkan tahlil maksudnya Belum tentu diterima ente doain bapak ente, belum tentu diterima ente doain orang apalagi orang lain. kan katanya sampai padang mahsyar tat Kata siapa? kata tuh ya. Kita udah bilang salah tadi kan. Salah itu. Salah. Kan kita bilang begitu tadi. Paham. Oh ya, salah itu kan ulang itu tadi. Ini poinnya kan ini kan waladun solehiyat ulahu itu ke anak berarti poinnya kan. Kembali ke anak. Kembali ke anak ketika anak itu menjalankan atau mendoakan Heeh. berarti dia istilah udah ngejalanin hadis gitu. Oh iya tetap kita taat nih itu ya. Sampai enak atau Nanti kalau kita dan lagi bocil nimpalin katanya ngelanjutin pertanyaan itu berarti bagaimana kalau misalkan orang yang kita nggak kenal kita doain dia selakunya bukan keluarga kita maksudnya. Ayo lo. kan doa itu ini ibadah ya. Berarti si anak yang mendoakan itu yang ini kan. Yang bisa merubahkan Allah sebenarnya. Mau itu doa nyambung ke orang tua atau tidak itu ke Allah yang maunya. Kita kembali ke awal yang pendapat ente. Allah itu punya qadar. Allah juga punya ketetapan. Allah bisa menetapkan, Allah juga bisa merubah. Begitu. Ketika ada orang baik mendoakan sesuatu makam yang kita nggak tahu, kita kan berhusnuzon, berprasangka baik kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut itu sedang diajak pada doa, di situ akan masuk. Ya gitu. Karena Allah kan maha ya serba maha. Allah itu kan bisa merubah. Ini takdir ente masuk neraka. Tapi itu kan yang di lauh mahfuz itu nggak bisa dirubah. Ada ketetapan, ada irodah. Ini udah ditetapin. Tapi Allah punya irodah. Apa irodah itu? Keinginan. Ya keinginan gua lupa. Gitu. Kok kita tak bisa dirubah? Kita serau orang udah yang punya. Ini kan punya gua bakar punya gua. Ini kan udah ditetapin rokok untuk untuk diapakan? Bakar. Untuk dibakar diisep. Kalau gua buang gimana? Amin. Kalau anak begitu, jadi kita udah husnuzon sama Allah udah gitu. Yang terbaik. Nanti Allah yang terbaik ngasih. Terbaik intinya. Ada lagi dan Innaullah la yughayyiru kan ya. Itu dia. Nah, Allah masa nggak bisa ngubah satu kaum sih? Hah? Kan Allah kalau misalkan Allah maksudnya mau kun fayakun jadi. Iya, emang manusia kan kasih otak. Manusia kan punya irodah. Terusin apa gila ya ayatnya. Atau juga yiru ma bi kaumin bi anfusi. Atau juga yiru bi nafsi kan. Nah, sampai dia diri mau. sendiri, di Itu kan Kalau irodah. diri sendiri mau rubah ya Allah rubah begitu. Iya. Jadi dia nggak mau pribadi Allah ya, juga pribadi ngapain kan begitu. Masa Allah nggak bisa sih ngubah? Lo nggak kata siapa? Berarti kalau Allah mau ngubah dari kita dulu yang ngubah baru. Iya, kalau ente punya mau ngerubah ya ngerubah. Kalau takdirnya itu ente ditakdirkan ente sendiri yang harus merubah, dirubah. Apa ada kelompok-kelompok? Maksudnya itu kelompok yang Allah maksudnya yang rubah sendiri. Nah tapi ada kelompok benar-benar Allah yang benar-benar yang rubah itu orang. Kita kembalikan awal dah. Kalau kita mengasih gambaran, ini kemarin kalau itu udah dengar kemarin bilang
Ketika Imam Syafi'i mengatakan rezeki itu harus dicari. Iya. Mudah-mudahan itu bisa menggambarkan ke sana. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, Imam Malik, rezeki itu nggak perlu dicari. Datang sendiri, orang ditakdirkan sama Allah. Ya kan? Iya. Imam Syafi'i, namanya rezeki harus dicari, maka dicarilah rezeki itu. Dia bekerja di ladang, nyari anggur. Oh, ada orang anggur nih. Dia kerja. Ya kan? Pas dapat kerja, dapat anggur nggak? Dapat, dia laporan sama siapa? Malik. Imam Malik datang, Imam Malik. Nih Imam Malik, rezeki itu perlu dicari. Nih, Imam Malik makan. Rezeki itu nggak perlu dicari. Makan. Ini rezeki. Saya makan nggak bisa perlu nyari. Artinya apa? Betul semua. Iya, iya. Ente mau rubah, ya, ya Allah kan merubah. Ente nggak mau merubah. Kalau Allah mau merubah ya dirubah. Gitu. Cuman kalau hati kotor Ah. nggak bakal bisa berubah. Ya patokan awal di sono. Nah, ini lain nih, balik lagi ke sini, balik lagi. Udah, Emang balik. kuncinya di sono disuruhnya. Allah kan kata Pak Haji gitu. Allah itu ngasih hidayah kayak hujan. Buar, we. Tinggal orangnya mau nerima apa kagak. Ketika katanya bersih, keterima. Kita disuguhin air minum, urusan diminum apa enggak urusan kita. Itu dia. Allah udah ngerubah. Keinginan berarti ya. Itu kembali Iroda. ke kita. Nah, ya lebih lagi itu caranya imam. Ada imam di situ. Imam ini dia. Imam Malik tadi ngapain merubah diri gua? Kalau Allah mau berkehendak mau merubah ya berubah. Betul, betul. Orang Allah yang mau yang menjadi kita begini-begini katanya perlu dirubah. Kalau kita nggak mau berubah, bagaimana Allah mau merubah? Betul. Paham nggak? Iya. Iya, ngapain bingung-bingung? Begitu jawabannya. Rizki itu perlu dicari, Ji. Betul? Betul. Betul. Kata siapa salah? Coba kita kagak kerja, Nggak dapat apa. kagak dapat. Coba kalau karang anak, nggak perlu nyana yang beli, dapat kalau mau makan. Ya. Dapat sendiri nggak? Betul. Karena lu udah menakdirkan untuk diapakan? Dimakan. Ada yang beli, ada yang makan. Untuk menghilangkan omongan. Basa basi gitu ya. Iya. Betul nggak? Benar. Lu perlu cari kan? Nggak ada yang salah. Berarti ini disebut Kusnadi. disebut Tuhan itu maha asik. Kita kan begitu. Tuhan maha asik. Intinya skenario Allah bagus dah. Wow. Tinggi. Akhirnya nyambung dah. Udah dapet tuh. Bahasa Ada setruman itu tadi tuh di sini. Hah? Turun itu ke imam. Deket-deket sama antum. Allah lah ya gue bisa di situ. Bisa. Kalau pajak gimana masuk ini? Ngapain berubah? Kalau Allah mau berkehendak mau berubah akan berubah. Pasti menjawabnya. Nggak perlu berubah. Rezeki nggak perlu cari. Bapak nggak nyari rezeki banyak loh. Betul, betul. Saya Pak Robert. Rezeki udah cari dong. Udah kerjain. Ah enggak kerja. Gue nggak malu sama baik kerja juga. Sama kan? Lu kerjain, lu enggak ngerti kalau udah Allah menakdirkan ada ya ada. Cuman masalahnya kita nggak tahu. Gue ditakdirnya kapan nih kalau dapat rotinya? Sholat tadi pernah ngobrol tuh di mobil. Kalau nggak salah di anak sampai pagi pak, bapak itu yang antum lagi bawa, antum bawa di dalam bawa, anda di belakang Pak Haji. Kalau nggak salah sih itu bapak itu kenapa sih ngebahasnya ini mulu? Karena bapak udah usaha buat nafsirin 3 juz ternyata lari ini juga gitu. Asal usulnya ini. Kita berusaha untuk mencari rezeki dengan kerja nggak salah. Kita nggak mencari rezeki dengan berdiam sendiri juga nggak salah. Kenapa kita kelaparan? Emang lo udah nakdirin lo kelaparan? Lu nggak bisa makan roti, lo kan nggak beli. Emang ditakdirin gue suruh makan roti, nggak perlu beli. Kenapa? Emang ditakdirin. Betul dua-duanya. Mau nyalain siapa? Kalau lo yang ngomong sih, lo nyalain. Nyambung nih baru aneh. Bila kata kita harus bekerja, innallaha la yughayyiru. Soalnya Berarti anak ketika salah. kita nggak kerja apa katanya? Orang lo udah tetapin, udah ada apa namanya kodo keputusan Allah, betul nggak? Ente kagak percaya, ente nggak beriman berarti. Betul dua-duanya. Kamu nyalain siapa? Yang nggak bisa nyalain kita. Soalnya anak setiap pada bertanya itu berarti anak salah kan. Anak jawabnya malah
ada terbagi menjadi dua, yang apa namanya, yang ubah sendiri sama diubah sama Allah. Sebenarnya dikasih semua, cuman intinya mah ke kitanya gitu ya. Kayak tadi yang bilang Kapsul begitu. Ente mau yakin Allah yang mau rubah, atau ente meyakini diri ente harus sendiri yang mau rubah, baru Allah mau rubah. Lo mau berubah, gua rubah. Itu salah tadi kayak Imam Syafi'i. Terus kita harus cari. Datang ke Imam Malik. Kata Imam Malik, ngapain merubah diri? Kalau waktunya lo mau rubah kan, berubah mau waktunya. Ngapain lu ngapal 30 juz? Kata Allah iya, lo hafal 30 juz. Kan, kut, jadi. Kan? Kenapa udah dikode, udah ditakdir di Lauhul Mahfuz udah tulis Widih 30 juz. Amin. Ya kan? Betul nggak? Betul dua-duanya. Kagak salah dua-duanya, kita menyalahin siapa? Orang Allah dua-duanya. Kalau Allah udah mentakdirin udah kode Allah, keputusan Allah. Kalau kita menunggukan apa namanya? Ya kita kok kalau begini baik kita nggak akan berubah. Ayat Quran la yugairu. Ini kan takdir mugrom, itu kan takdir menurut ulama. Ulama juga manusia, gue juga manusia. Coba dia kali kapasitasnya apa? Kapasitasnya lebih tinggi. Kan ada takdir mugrom, takdir itu kan kata ulama kan. Ya ada juga kan baru. Baru. Jadi iya poin yang antum sampaikan berarti ada dua versi memang. Apa tuh? Ya itu masalah mau berubah sama target berubah Allah gitu. Iya, kita dua-duanya betul, kalau salah. Nah, iya. Ya, berarti benar gitu katanya. Oh, berarti aneh nggak salah tuh jawab dua itu. Jadi hidayah itu bagi menjadi dua, ada yang kita ngubah buat diri Bukan jadi dua, boleh. Ya kalau ada dua, ya berapa juga kalau dua. Ya poin mah tetap Allah bakal ngasih semua. semua. Urusan terima apa enggaknya, oh iya. Pertama kalau kita meyakini ini harus kita yang berubah baru Allah yang berubah, atau kita mau udah yakin bahwa Allah kan berubah, yakin itu ya kayak Pak Haji, udah begini ngapain? Kalau udah begini pasti Allah akan ngasih begitu, nggak perlu cari. Jadi kan datang dewek, udah ngasih regal, ngasih mobil. Siregar. Ya kan nggak perlu diundang, si regal tahu dari mana? Ngapain ramat lari ke sono? Enggak ada, tahu ada begitu sih, atau apa namanya wasilahnya. Kembali lagi Tuhan Maha Asik. Jiwa tejo. Tuhan Maha Asik berarti judul hari ini.